Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Candaan dari Kaisang ini keceplosan ya, soal Gibran ya, mau mengkudeta Prabowo di tahun 2029. Saya kira ya, candaan-candaan seperti itu tidak perlu dilontarkan. Kenapa? Karena justru ini menimbulkan bagaimana keretakan antara Prabowo dan Gibran, terutama dengan Jokowi begitu kan. Tapi Prabowo harus hati-hati betul bahwa kalau mau ada kudeta-kudeta seperti itu, apa maksud dan tujuan dari seorang Kaisang? Kok tiba-tiba ya mereka memunculkan bisa saja ya Gibran mengkudeta Prabowo. Tetapi ini postingan begitu kan ya. Ini postingan dari beberapa podcast yang kemudian kabarnya begitu kan ya. Kabarnya ya Sip Bobon di situ begitu, Sip Bobon Sentosa ya. Mereka kan diundang di podcast itu dengan Kiki Saputri ya. Dengan candaan-candaan itu si Bobon itu mengatakan saya ada kontrak lama dengan seorang Gibran. Lalu kemudian ya disanggah oleh Kaisang, jangan-jangan mengkudeta Prabowo. Inilah yang kemudian keceplosan di situ begitu. Ada apa? Ya, hal-hal seperti itu dilontarkan kepada publik. Ini harus hati-hati Prabowo begitu. Bukan tidak mungkin. Bagaimana B.J. Habibie, bagaimana Gus Dur begitu kan ya, yang dikudeta di situ. Bukan tidak mungkin akan terjadi. Karena eranya hari ini gampang begitu kan. Partai saja dipreteli, sana sini dipreteli, gampang begitu. Artinya apa? Artinya secara logika posisi Prabowo di kementerian yang kemudian ya instansi-instansi yang kemudian bisa diajak bekerja sama ya harus diisi dengan orang-orang mereka sendiri begitu kan ya. Makanya dengan adanya seperti ini, candaan-candaan itu tidak perlulah ya dicandakan untuk mengkudeta seorang Prabowo. Justru ini akan memperburuk si Gibran sendiri begitu. Coba kita lihat saja ini. Candaan Kaisang soal Gibran kudeta Prabowo di tahun 2009 bikin dokter ini murka. Omongan kurang tidak baik kabarnya begitu kan. Dan tidak hanya itu. Dan inilah sederet postingan-postingan akun Fufu Fafa yang kemudian hina Prabowo begitu kan. Artinya mungkin ya nantinya bisa saja ini tidak sejalan dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Prabowo dan Gibran. Ambisi kekuasaannya sudah memuncak, ambisi kekuasaan sudah memulai begitu kan. Artinya kalau ini benar keceplosan seperti itu, wah ini gawat ini ya, gawat begitu. Makanya saya kira hal-hal yang kemudian kita lakukan dan antipati begitu kan ya, antisipasi ya kepada seorang Gibran. Makanya jalan satu-satunya di situ adalah ya kunci Gibran di situ biar tidak gerak begitu ruang lingkup mereka. Ini jadi maksud mau mendorong ya Mas Gibran untuk mengkudeta Prabowo di tahun 2029. Ini Mas Kaisang ya, ini bercanda atau sekedar apa? Ya tolong jangan dianggap tidak serius. Nah, canda-candaan inilah yang kemudian kalau menurut saya pribadi begitu kan ya, nampaknya ya tidak mungkin lah ya dari pikiran dan insting seseorang ya, kalau tidak ada pembicaraan sebelumnya tiba-tiba mengatakan mau mengkudeta itu begitu. Coba ini kelamaan kalau di tahun 2029 Beb ya, kata Bu Koni ya Pak Prabowo cuma 2 tahun. Wah ngeri nih. Dia sudah menjadi ketua parpol, masih bersikap dan berperilaku seperti ini, masih gelem dolanan anak muda ya, anyway. Peduli amat lah ya. Katanya ucapan sebagian dari doa ya, biasanya orang pernah sekolah paling tidak sarjana, minimal intelek dan berdiskusilah ya dengan baik. Cok cengisan seperti itu. Ini komentar-komentar dari netizen. Artinya ya saya kira bahwa tidak mungkinlah begitu kan ya, dengan kekuatan dan perangkat seorang Prabowo tidak mungkin dikudeta. Itu satu. Yang kedua adalah kalau toh pada hakikatnya bisa dikudeta, berarti orang-orang yang ditempatkan di pos-pos tertentu itu adalah orang-orang Jokowi atau orang-orang istana. Kalau bisa terjadi bahwa seorang Prabowo bisa dikudeta, ya apakah ini sebuah karma? Apakah ini sebuah apa yang kemudian tidak kekuatnya seorang Prabowo nantinya? Ini yang harus kita pikirkan.
Maka saya kira ya dengan adanya akun Fufu Fafa, dengan adanya perbincangan di masyarakat, Prabowo harus hati-hati ya. Nampaknya Gerindra sekarang ini sudah tidak mendengarkan begitu kan. Ya kita ini harus dengarkan, ambil hikmahnya aja apa yang disampaikan oleh masyarakat. Ya kalau Pak Prabowo dikudeta, wah ini kacau begitu kan ya. Siapa yang naik tahta di situ kalau bukan Gibran? Dan itu sangat-sangat disayangkan ya, keceplosan memang pernyataan dari Kaisang ini begitu. Justru kan memperburuk bagaimana keretakan antara Prabowo dan Jokowi dan Gibran nantinya begitu kan ya. Jadi saya kira inilah kalau berbicara harus berpikir terlebih dahulu ya, biar tidak menjadi spekulasi. Ya, dengan pernyataan Kaisang seperti ini semakin muncul kecurigaan-kecurigaan yang ada. Semakin muncul ya, bagaimana seorang Gibran ini harus dikunci ya, tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau bisa 5 bulan sekali muncul ya ke media. 3 bulan sekali muncul ke media. Kita lihat saja nanti begitu. Seorang Prabowo itu saya kira kan orang patriot begitu kan, orang sejati begitu ya. Tapi ya bukan tidak mungkin bisa dikudeta. Seorang Soeharto saja bisa kudeta dengan padahal mereka sudah bertahun-tahun mereka menjabat sebagai kepala negara begitu kan ya. Apalagi kalau cuma sebentar. Di era hari ini banyak Kadin ya sudah dipreteli. Bagaimana Partai Golkar, bagaimana Partai PKB, bagaimana PDIP yang kemudian ya mereka ada yang selalu mengganggu di situ. Bagaimana Partai Demokrat? Inilah yang kemudian di negara demokrasi hari ini sudah tidak baik, data mengkudeta begitu kan ya. Semua orang sudah bisa, semua orang sudah cerdas ya. Semakin ya gampang untuk mengkudeta begitu kan ya, semakin gampang untuk mengkudeta. Dan semakin gampang pula begitu orang-orang yang kemudian punya kekuatan ya. Saya kira lihat saja begitu kekuatan-kekuatan sekarang di istana begitu kan. Ya inilah politik yang ada. Coba kita baca terlebih dahulu bagaimana ya pembicaraan itu ya. Candaan Kaisang soal Gibran kudeta Prabowo di tahun 2009 bikin dokter ini murka. Ini mari kita baca ya. Bercandaan Kaisang Pangarep terhadap Sip Bobon Santosa di tayangan terbaru di podcast Depan Pintu, PDP dianggap kurang baik oleh Dr. Tifa ya. Pasalnya ya Gibran Rakabuming Raka itu menyinggung soal calon presiden Prabowo Subianto dalam candaannya ya. Bahkan ya Dr. Tifa mengatakan mohon maaf Pak Prabowo, mohon dengarkan baik-baik omongannya itu ya. Bukan bercanda ini namanya, mendorong Mas Gibran untuk mengkudeta Prabowo di tahun 2009. Ya, adiknya dalam suasana ya kebatilan, seluruh rakyat ya sekelam ini pun masih bisa ya seperti itu. Bobon Santosa merupakan salah satu influencer yang mendukung pasangan Prabowo Gibran dalam kampanye Pilpres 2024 ya beberapa bulan lalu. Lalu dalam podcast tersebut Bobon bercanda bahwa kontrak untuk mendukung Prabowo Gibran masih berjalan hingga Oktober mendatang ketika pelantikan. Ternyata ada kontrak dengan influencer begitu ya. Ya kira-kira berapa begitu kan ya. Coba kita lanjutkan ini. Lalu dalam podcast tersebut Bobon bercanda bahwa kontrak untuk mendukung Prabowo Gibran masih berjalan hingga Oktober mendatang ketika pelantikan. Hidup Prabowo, teriak Bobon sambil mengampalkan tangan ke atas. Mas Bobon masih kerjakan ya, udah kelewat, canda salah satu host Kiki Saputri. Kontrak saya masih lama nanti, Mas Gibran juga nanti kita dorong ya. Timpal Bobon ya masih bergurau ya, dorong gimana begitu untuk menjadi presiden atau bagaimana? Mendadak ya Kaisang menuding, oh jadi ini maksud mau mendorong Mas Gibran untuk mengkudeta Prabowo di tahun 2009. Pernyataan suami Irina Gudono itulah yang disorot oleh Dr. Tifa melalui sebuah cuitan di X. Ia pun menandai akun resmi seorang Prabowo. Bahkan ya Pak Prabowo yang terhormat mohon dengarkan berbaik-baik ya omongan ya si Kaisang ya. Yang nama ini bukan bercanda namanya, mendorong Mas Gibran untuk bisa mengkudeta Prabowo. Wah ini ngeri-ngeri sedap bos. Ngeri-ngeri sedap dengan pernyataan seperti itu begitu. Makanya hal-hal yang kemudian menjadi keceplosan itu tidak mungkin tiba-tiba keceplosan tanpa ada insting ke sana begitu kan ya. Ya tentu mengkudeta seorang Prabowo, instingnya ya. Makanya
Dengan adanya seperti ini, orang-orang berpikir biasanya begitu kan ya, kalau hanya ceplas-ceplos itu saya kira tidak bisa. Pasti ada insting ke sana. Wah, ini harus hati-hati. Prabowo harus hati-hati. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.